Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, aku ngumpulin kita bertiga hari ini itu karena ada yang mau aku bahas, yaitu terutama proker yang akan kita garap 2 bulan ke depan. Nah, karena di Jismo ini, prokernya itu kan udah giliran kita ya, 2 bulan ke depan itu. Jismo harus ada proker yang lebih wow target aku untuk 2 bulan ke depan itu, dan itu harus ada dari divisi kita, Humas dan Lingkungan. Nah, di sini aku kumpulin kita itu akan bahas proker yang mana aku ada ide, yang mana kita harus idenya itu kita itu terjun ke masyarakat langsung. Nah, terjun ke masyarakat langsung, lokasinya itu di Kampung Air. Kampung Air itu di Pulau Kemarau. Nah, di sana nanti kita kan naik getek ke sana. Dan aku udah cari beberapa informasi juga di sana mengenai Kampung Air itu sendiri. Dan setelah aku baca-baca dan dapat informasi, itu sangat strategis untuk dijadiin target lokasi proker kita selanjutnya. Nah, prokernya nanti itu kita akan berbagi pengetahuan dan mempromosikan ya, ibarat kata itu mempromosikan dari proker dari visi misi kita. Nah, visi misi kita itu coba tolong sekretaris disebutin apa aja visi misinya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut bahas pembahasan proker kita, ada baiknya kita ingin mengetahui visi dan misi kita terlebih dahulu supaya proker yang akan kita jalankan ke depannya ini sesuai dengan dapat mewujudkan visi dan misi dari organisasi kita ini, yang mana visinya yaitu sebagai pusat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi yang setara global sesuai dengan nilai kemanusiaan dan dapat bermanfaat langsung untuk masyarakat. Adapun misi dari organisasi kita yaitu menjadikan masyarakat sekitar melek akan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, membawa masyarakat lebih maju seiring dengan perkembangan teknologi, meningkatkan frekuensi masyarakat yang mendukung digitalisasi masa ini, dan mampu mengoperasikan teknologi yang ada. Nah, itu visi dan misi dari organisasi kita. Oke, untuk itulah visi misi kita ya. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri seperti apa proker yang akan kita garap 2 bulan ke depan di Kampung Air, yang mana visi misi itu menjadi acuan seperti apa proker yang akan kita bikin. Ada tanggapan lagi nggak? Bentar, Rahma. Saya mau nanya. Di sini kan kita lagi udah bahas visi misi. Terus mau nanya kenapa cuman kita bertiga aja yang dikumpulin gitu? Nah, ini tuh kayak suatu proker kita ini kan masih jadi proker rahasia gitu ya. Itulah kenapa kita itu bertiga. Karena prokernya belum pasti gitu kan, masih masih mentah gitu ya, belum kita olah. Jadi kalau mau kita bawa ke forum langsung, ke forum divisi kita langsung dan forum global, nanti mereka akan bertanya-tanya, ini prokernya seperti apa, mau gimana. Jadi akan banyak pendapat yang akan bikin kita pusing, akan bikin kita sendiri pusing mau bikinnya kayak gimana kan. Jadi itulah mengapa aku membawa proker ini itu, ya kita bahas bertiga dulu, yang intinya saja. Ada ketua, bendahara, dan sekretaris dari divisi Humas Lingkungan itu sendiri. Karena kalau misalnya kita langsung bawa ke forum anggota-anggota kita, mereka akan bingung gitu. Jadi itulah kenapa kita bikin dulu proker, kita bahas dulu proker ini secara kita bertiga, secara rahasia. Nanti setelah kita ada gambaran sampai ke seperti apa prokernya dan sampai ke gambaran pelaksanaannya kapan, nah itu baru kita bawa ke forum. Jadi mereka bisa udah paham dengan prokernya dan mereka bisa mengajukan beberapa opsi untuk ide-ide selanjutnya di proker ini nanti. Oke, jadi ini kan ini termasuk proker besar ya nantinya. Jadi harus dipersiapkan dengan matang. Ini konsepnya sendiri nanti akan seperti apa sih? Halo Rahma.
Apakah Diana mendengar suara saya? Mendengar. Sepertinya Rahma Rahma hilang hilang sinyal. jaringannya. Oke, maaf ya teman-teman, tadi aku hilang sinyal. Sepertinya tidak memungkinkan aku untuk on cam, jadi aku izin off cam ya. Tapi semoga kalian bisa mendengar suara saya dengan jelas. Dan tadi maaf, Renita, bisa diulang lagi pertanyaannya? Oke, ini tadi saya menanyakan, ini kan nantinya proker besar ya yang akan kita laksanakan ke depannya. Untuk konsepnya sendiri itu nanti gimana ya? Jadi konsepnya itu kan mengacu pada visi misi kita ya. Jadi kita akan melakukan beberapa kegiatan yang mana dia itu berbau pengetahuan sesuai dengan divisi kita humas dan lingkungan. Jadi kita dan ya juga berdasarkan background dari fakultas kita dari Fasilkom. Nah, tentunya kita akan mensosialisasikan beberapa ilmu pengetahuan kepada anak-anak di sana dan mensosialisasikan juga cara menggunakan teknologi yang ada seperti kayak nanti akan ada yang bawa laptop ya buat ngajarin mereka gitu biar mereka tuh melek intelektual gitu dan nggak salah guna gitu ya. Jadi nggak kudet intinya mereka nanti kita bagi. Jadi kita berbagi ilmu pengetahuan di sana dan juga untuk ke lingkungannya kita akan membantu masyarakat di sana untuk membersihkan lingkungan karena kan di sana kita lihat dari kondisi yang saya dapat daerah sana tuh meskipun kampung air tapi airnya kurang bersih penuh sampah gitu ya. Jadi kita bantu mereka untuk membersihkan lingkungan mereka, mensosialisasikan cara hidup sehat kepada mereka. Nah, itu bagian dari sisi lingkungannya. Ya, seperti itulah gambaran konsepnya nanti. Dan akan dikembangkan lagi nanti oleh anak kepanitiaan divisi acara ya, untuk seperti apa konsepnya, lebih detail kegiatannya, itu akan ada apa saja di acara itu nanti. Oke, tadi kan Rahma udah jelasin kayak mana konsepnya. Jadi untuk masalah kepanitiaan itu pembagiannya gimana? Untuk kepanitiaan, ya ini kepanitiaan aku kembaliin sama sekretaris untuk mengurus kepanitiaan. Nanti sekretaris aku saranin untuk diutamain ya, diutamain ambil kepanitiaannya itu dari divisi kita, Humas Lingkungan. Kemudian untuk anggotanya boleh dilarikan untuk ngambil di anggota grup besar. Jadi random untuk anggotanya boleh, tapi kepanitiaan dari Humas Lingkungan. Biar mereka bisa bikin konsepan acaranya dan membawa acara ini sesuai dengan ya background divisi kita Humas dan Lingkungan. Jadi anggota akan ngikut memberikan ide yang searah juga gitu. Jadi nanti sekretaris tolong diurus untuk kepanitiaannya itu dibikin sesesuai mungkin untuk mengutamakan anak dari divisi kita terlebih dahulu. Dan ada lagi tanggapan? Maaf, tadi belum, ini mic-nya belum hidup. Saya ulangi, akan segera saya susun untuk kepanitiaannya segera. Yang kita butuhkan di sini PJ acara, PJ humas, transportasi, konsumsi. Apakah ada lagi? Oh ya, ini nanti di PJ acara itu ada koordinator lapangannya ya. Jadi PJ acara tapi di anggotanya itu ada koordinator lapangan untuk mengkoordinir di lapangan di sana dari setelah berangkat ya, seberangkat naik getek sampai di sana itu ada yang mengkoordinir biar terstruktur, tidak kacau gitu. Oke, baiklah. Dan ini untuk masalah anggaran, nantinya kita akan membutuhkan biaya untuk transportasi ke sana dan untuk masyarakatnya juga. Nah, untuk anggarannya dari bendahara sendiri gimana? Mungkin nanti aku akan buat anggarannya yang umum dulu ya. Seperti tadi kan dibilang ada PJ konsumsi, jadi kita butuh juga untuk snack dan juga pasti membutuhkan
proposal juga. Jadi gimana proposal yang dibuat oleh sekretaris? Oh iya, saya akan ini bikin proposal juga, dan untuk bendahara koordinasikan juga dengan saya supaya saya bisa bikin di proposal berapa anggaran yang akan kita ajukan. Nah, oke. Nah, jadi tolong ya bendahara sama sekretaris itu saling koordinasi, dan sekretaris juga tolong dibagi ke panitiaannya itu seperti yang saya sarankan tadi. Dan ada ketika kita nanti akan ada survei ya. Jadi ketika kita sebelum pelaksanaan di hari H itu ada survei terlebih dahulu nih. Ini aku minta kayaknya kita bertiga aja yang survei, tapi ngambil anak divisi kita juga 2 orang. Sepertinya cukup 2 orang. Nah, tapi tentuin dulu yang bakal jadi panitia acaranya siapa, dan panitia transportasinya. Jadi kita akan mengajak mereka yang dari acara dan transportasi biar mereka tahu kondisi di sana. Jadi untuk yang acara bisa tahu mau bikin acara seperti apa, dan transportasi bisa ada gambaran transportasinya, dan pelaksanaannya di tengah-tengah bulan atau di akhir bulan. Kalau ada tanggapan silakan ngomong. Oke, ini kan untuk di akhir bulan atau di pertengahan bulan. Berarti kita masih ada waktu kira-kira 1,5 bulan untuk mempersiapkan ini dengan panitiaannya juga. Nah, kalau untuk ini proker ini akan berkelanjutan selanjutnya, apakah kita hanya mengikutinya melaksanakan cuma sekali ini aja? Bagusnya sih proker ini berkelanjutan karena sesuai dengan kita juga, dia suka proker yang berkelanjutan. Jadi proker itu kelihatan nyata bermanfaat gitu. Jadi aku pengennya sih proker ini berkelanjutan ya, tiap tahunnya ada. Dan menurut kalian gimana baiknya itu? Per bulannya itu enak nggak kalau diadain terus? Kalau menurut aku sih ya, Kak, ini termasuk proker yang menantang juga bagi aku. Ini kita laksanakan setiap bulan aja, gimana bagusnya? Karena kan ini kita langsung terjun ke lapangan ya, ini nyata untuk masyarakat gitu. Nah, iya benar. Jadi bagus juga sih kalau kita bikinnya tiap bulan. Jadi akan ada anggaran dana tetap untuk proker ini khusus nanti ya. Jadi nggak akan ganti-ganti anggaran dana, mungkin dirombak dikit aja. Tapi ya bagus sih kalau diadain tiap bulan. Jadi kita sepakatin dulu tiap bulan ya. Nanti pas kita bawa ke forum, apakah akan ada persetujuan dari mereka, apakah mereka sepakatnya 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Nanti itu akan ditentuin lagi, tapi dari kitanya 1 bulan sekali bagus ya untuk diadain. Oke, untuk dari kalian ada lagi nggak tanggapan mengenai ide proker ini? Kalau dari saya rasa cukup sih. Tinggal kita lagi gimana menyiapkan prokernya untuk kedepannya. Oke. Liana ada tanggapan lagi nggak untuk anggaran dana? Mungkin cukup. Oke, kalau udah cukup kayaknya selesai juga ya kita bahasnya untuk hari ini. Nanti akan aku adain pertemuan lagi untuk bahas sekali lagi secara kita bertiga aja, dan baru kita bahas ke forum kita, ke grup kita dulu, baru ke forum besar untuk menyelesaikan proker ini agar dilaksanakan. Oke, terima kasih partisipasinya ya teman-teman. Aku akhirin diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.